Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus bertahan? Di hari ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Hari ini saya yang berbagi untuk menguatkan kita semua untuk percaya aman dalam lindungan Tuhan. Hari ini pesan bagi kita bahwa Tuhan adalah terang. Kalau terang matahari itu terbatas, kita pengen cari matahari, tunggu mulai muncul awal jam 6. Dan kita ingin berharap tuh matahari ada, ternyata jam 6 sore sudah hilang lagi dia, dan tidak rasakan. Maka kalau kita mengandalkan terang matahari itu terbatas, ada saatnya kita membutuhkan dia tapi dia tidak datang. Kalau muncul angin kencang, kalau muncul hujan, dia tidak datang. Kalau pada malam hari di saat kita dalam kegelapan tidak mendapatkan terang, itu kalau kita mengandalkan terang matahari. Kalau kita mengandalkan terang dari sebuah lilin, kalau angin kencang tiupannya membuat lilin mati, dan lilin terbatas sesuai dengan panjangnya, dia bisa mati sekian waktu. Tapi kalau Tuhan terang kita, dia tidak ada matinya, dia tidak ada limitnya, tidak ada kadaluarsanya, dia terang sampai selama-lamanya. Dia yang sanggup menerangi kegelapan kita, dia sanggup memberikan cahaya di saat kita membutuhkan untuk menerangi kegelapan-kegelapan supaya kita bisa melihat dengan jelas. Dia bisa sanggup memberikannya karena dialah terang sejati. Dia berkata, aku adalah terang dunia. Pada hari ini kita berkata, Tuhan, Engkau adalah terangku. Karena kalau dia terang dunia, biar dia juga bisa menerangi terang. Kalau dia adalah terang dunia, kita izinkan dia menerangi hati kita sehingga kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, hidup tidak lagi dalam dalih-dalih untuk bisa menghindari daripada terang Tuhan, untuk puas dalam kegelapan-kegelapan. Mari kita hidup dalam terang, mari kita hidup dalam cahaya kemuliaannya. Kalau dialah terang kita, maka dia akan membawa keselamatan bagi kita. Pesan di awal kita dengar, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Berarti dia sanggup memberikan keselamatan. Kalau saudara pengen selamat, datanglah kepada dia. Kalau saudara ingin mendapatkan kehidupan kekal, datanglah kepada dia. Kalau saudara ingin keluar dari kegelapan apa yang selama ini mengikat saudara, datanglah kepada dia. Karena dia adalah terang yang kekal, dan dialah yang sanggup menyelamatkan kepada kita. Dan dialah yang sanggup menyelamatkan seluruh hidup kita. Kepada siapa kita harus takut? Takut kepada apa? Takut nanti datang kegelapan lagi. Kalau malam hari nanti ini membuat kita ketakutan. Saudaraku, panggil dia, berseru kepada nama, call upon the name of the Lord. Berseru kepada nama Tuhan dan dia akan memberikan keselamatan. Barang siapa berseru kepada namanya akan diselamatkan. Karena dia pasti hadir. Dia hadir di segala tempat. Dia omnipresent dan dia sanggup menyelamatkan. Jadi ini alasan bagi kita tidak perlu takut. Kalau kita masuk dalam hari-hari yang kita jalani di dalam awal tahun, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Hari ini misalnya jangan takut, karena di dalam perlindungannya aman kita, aman di dalam pemeliharaannya. Tidak satu pun yang bisa melepaskan dari genggamannya. Seorang bernama Daud tidak takut karena dia punya banyak pengalaman di saat sendiri menggembalakan kambing domba. Dia mungkin orang bilang anak kecil, kekuatannya seberapa lah itu, seberapa sanggup dia bisa mengalahkan lawannya. Ternyata lawannya bukan lawan tanda kutip, bukan lawan manusiawi, lawan yang tidak wajar. Lawannya adalah beruang, lawannya singa. Kalau saudara mungkin melihat orang yang kok bisa melawan singa, itu pergumulan yang sangat berat. Melawan beruang mungkin orang mengatakan itu mungkin raksasa yang bisa melawannya. Tetapi ini seorang anak muda, mungkin orang bilang orang kecil, sanggup mengalahkan beruang, sanggup mengalahkan singa kalau bukan Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang memberikan dia keselamatan. Pada waktu dia mengalahkan beruang dan singa, dia mendapat kemenangan. Begitu dia menghadapi orang yang namanya Goliat, dia tidak khawatir lagi. Dia berpikir kalau beruang dan singa saja bisa dikalahkan bersama dengan Tuhan, apalagi manusia yang menurut orang adalah raksasa, itu bisa dikalahkan karena nama Tuhan itu menara yang kuat. Dan pengalaman terhadap bapaknya itu membuat anaknya, yaitu Salomo, mengatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadi Raja Daud tidak takut menghadapi tantangan. Di saat dia menghadapi musuh, di saat dia menghadapi beruang, di saat dia menghadapi singa, dia tidak takut. Apalagi di saat dia dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar anaknya, dia tidak takut. Dia tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Dia tetap berlindung kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut?
intimidasi membuat orang untuk menganggap dirinya harus takut. Saudara tahu kata harus takut berarti setuju tidak setuju, seberat apapun, sebesar apapun, sebagaimanapun kekuatan yang dimiliki, itu tidak berarti itu bisa dikalahkan. Jadi harus takut. Tetapi hari ini pesan Allah kepada siapa kita harus takut? Harus takutkah kita kepada tantangan di depan kita? Harus takutkah menghadapi bahaya virus? Harus takutkah menghadapi musuh? Harus takutkah menghadapi gejolak ekonomi? Harus takutkah menghadapi kondisi pekerjaan? Harus takutkah kepada orang yang coba-coba melengsarkan kita? Hari ini saudaraku, jangan takut. Kita tidak punya alasan. There's no reason to hide. Tidak ada alasan untuk bersembunyi. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Tidak ada harus takut. Kita harus berserah kepada Tuhan. Itu baru benar. Bukan harus takut, tapi harus percaya kepada Tuhan. Harus membuka diri kepada terangnya, biar terangnya menerangi hati kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Terhadap siapakah harus dimentara? Kalau Tuhan adalah benteng, saudara tahu benteng dalam sebuah kota ada benteng, itu tempat pertahanan. Benteng itu memberikan pertahanan, melindungi tempat di mana orang merasa aman. Jadi kalau ada benteng, orang-orang dalam menghadapi serangan dari musuh, bentengnya kuat, maka yang di dalam kota itu merasa aman, tidak perlu takut, tidak perlu gemetar. Nah, kalau bentengnya kuat, maka mereka mendapatkan kemenangan. Tapi kalau bentengnya itu lemah, bentengnya rapuh, maka orang di dalamnya akan gemetar. Kapan tidak roboh bentengnya, kapan tidak kalah kita ini. Tapi kalau Tuhan adalah benteng kita, kita tidak perlu gemetar, kita tidak perlu takut. Dia sanggup membentengi. Saudara tahu benteng, dia melindungi, membedengi. Karena kalau ada benteng-benteng dibuat, itu akan memisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita buat, kita yakinkan bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita, itu menjadi pemisah, pembatas antara kita dengan dunia kegelapan. Karena Tuhan membentengi, Tuhan melindungi, Tuhan yang memagari. Tuhan sanggup melindungi, Tuhan punya kekuatan untuk membentengi. Kalau bentengnya itu tidak rapuh, kalau bentengnya itu tidak seperti yang dimiliki oleh kekuatan manapun. Kalau Israel saja, saya ingat pada tahun 2013 itu peristiwa di mana Israel menghadapi serangan musuh. Mereka di saat diserang, mereka punya perlindungan berubah begitu, di bom, dan bomnya meledak di udara. Karena apa? Di udara bentengnya ada perlindungan mereka. Nah, hari ini pada waktu kita tetap berserah kepada Allah, benteng itu akan melindungi dan musuh tidak bisa mengganggu, musuh tidak bisa menyampaikan kutubnya, karena Allah adalah benteng kita. Kenapa hidup kita bisa dikalahkan musuh? Kenapa kita bisa kena kutub? Karena benteng kita bukan Tuhan. Karena kita memiliki benteng-benteng yang rapuh, kita mengandalkan kekuatan-kekuatan jimat-jimat, mungkin mengandalkan kekuatan orang pintar, mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan kekuatan-kekuatan orang-orang yang kita anggap sanggup. Tapi kalau hari ini kita bersandar menjadikan Tuhan benteng hidup kita, yakinlah terhadap siapa kita perlu gemetar. Kalau gemetar itu ketakutan membuat dirinya. Saudara tahu gemetar kalau orang yang lagi mandi kekeringan, itu gemetar. Kekuatannya udah mulai rapuh, tidak sanggup berdiri tegak. Orang yang gemetar itu mulai ketakutan. Nah, kalau kita memiliki Allah sebagai benteng kita, tidak ada yang membuat kita gemetar, tidak ada yang menakutkan kita. Hari ini masalah apapun yang kita hadapi, sebesar apapun kekuatan-kekuatan yang coba melemahkan iman kita, ingatlah ada Tuhan yang siap menjadi benteng kita. Minta perlindungannya, minta keselamatan daripada Dia. Dia sanggup memelihara hidup kita. Yakinkan hidup kita aman di tangan Tuhan selama kita berlindung kepada Dia. Terus berkata hidup aman di tangan Tuhan, tetapi Dia benar-benar tidak menyerahkan hidup di tangan Tuhan. Dia hanya berkata hidupku aman di tangan Tuhan, di tangan Yesus tetap aku selamanya aman. Perkataan sekali selamat tetap selamat itu bisa benar kalau orangnya tetap ada dalam perlindungan. Saya bisa menjamin orang ada dalam perlindungan saya pasti aman kalau dia mau saya lindungi. Tapi kalau dia tidak mau saya lindungi, saya harus hargai kepastian dia. Sebuah film, tadi malam saya nonton film di siaran Trans TV tentang dunia di Circle. Itu film yang ternyata semakin lama makin unik. Itu kisah di mana seorang bernama Mai masuk dalam perusahaan Circle. Lama-lama perusahaan ini mengajak orang untuk bisa menyatu, untuk bisa punya hak dan tidak bisa terbantahkan dalam lingkungan di Circle.
orang itu bisa bebas, bisa diketahui, gampang mengetahui di mana penjahat, di mana siapa, mudah mengetahui. Tapi orang tuanya lama-lama kalau dibunuh bisa, oh nek kenapa? Orang yang iya kami lepaskan kami punya hak privasi yang harus dihargai orang lain. Tuhan juga mengizinkan kita memiliki privasi dalam perlindungannya, dalam mungkin ibaratnya dalam seperti The Circle, Allah punya perlindungan mengelilingi hidup kita, tapi kita punya hak bebas yang harus dihargai. Kalau dalam The Circle mungkin orang tidak mau, ya harus dalam The Circle supaya bisa dilindungi. Ya mau tidak mau orang terpaksa ngikutin aja. Tapi ada yang tidak suka karena privasinya terganggu. Dia tidak memiliki hak bebas lagi. Nah, kalau kita memiliki hak bebas, kita punya hak untuk berdiri kepada Tuhan atau tidak. Tapi hari ini saya mau ingatkan kita boleh berlindung kepada Tuhan. Kalau mau berlindung kepada Tuhan, ada jaminan perlindungan keselamatan yang kekal. Kalau saudara tidak mau perlindungan dari Dia, saudara bebas dari perlindungan yang lain. Tapi saudara bisa lihat, tidak ada perlindungan sekuat Allah. Tidak ada benteng menara yang menentukan nama yang begitu ditakuti oleh iblis selain nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Hari ini berlindung kepada Tuhan, hari ini percaya kepada berkat, yakin kita dilindungi, dipelihara, aman di tangan Tuhan. Berserahlah dalam tangan-Nya. Dalam nama Yesus, katakan bahwa aku milik Tuhan. Berserulah kepada nama Tuhan, yakin kita mendapat keselamatan. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.